Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nivi. Nah, di video ini aku akan menjelaskan persyaratan apa saja sih yang harus dipenuhi oleh kalian kelas 10 dan 11 yang akan mendaftar program pertukaran pelajar, yaitu AFS, American Field Service. Jadi aku dulu merupakan returnee dari AFS juga, dan aku ke Thailand waktu tahun 2015-2016, jadi aku sekolah dan tinggal dengan keluarga angkatan orang Thailand selama kurang lebih 10 bulan. Kalau kalian belum nonton atau kalian belum ngerti AFS itu apa, terus subprogram di bawah naungan AFS itu apa, kalian bisa nonton video sebelumnya karena di situ aku udah menjelaskan secara singkat sebenarnya AFS itu apa dan sub program di bawahnya itu apa aja. Nah, di video kali ini khusus untuk menjelaskan persyaratan yang kalian harus penuhi kalau kalian ingin mendaftar program AFS. Kalau untuk AFS, requirement-nya itu apa aja sih, Kak? Jadi kalian harus duduk di kelas 10 dan kelas 11 SMA. Jadi kelas 12 udah nggak bisa daftar. Nah, untuk AFS sendiri sebenarnya persyaratan nilai itu sebenarnya ada KKM-nya sendiri. Kalau nggak salah tuh 75-77 sekitaran itu, tapi bisa berubah setiap tahun. Nah, untuk tahun kelahiran, kalian punya semacam kayak range kelahiran dari 1 Agustus 2003 sampai 1 Agustus 2005. Jadi kalian punya range 2 tahun. Jadi kalau kalian lahir di antara tahun itu, kalian bisa untuk mendaftar AFS. Tapi kalau kalian lebih, misalkan 1 September 2005 atau 1 April 2003, nah itu kalian belum nggak eligible untuk mendaftar AFS program. Ini biasanya terkait dengan visa dan lain sebagainya. Tentu saja kalian juga harus punya mendapatkan persetujuan atau kayak agreement dan consent dari orang tua kalian dan juga sekolah. Jadi nanti akan ada surat persetujuan bahwa kedua pihak tersebut mengetahui kalau kalian emang daftar program AFS dan mengikuti rangkaian seleksi AFS. Kalian juga harus WNI, jadi emang harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta kelahiran ya. Juga harus secara fisik dan mentally fit untuk program ini. Kalau sekarang, kurang lebih AFS itu aja sih, jadi emang requirement-nya nggak begitu banyak ya, kecuali untuk KKM mungkin sekitar 75-77 di semua subjek di sekolah. Kalian juga harus aktif sebenarnya untuk organisasi dan juga prestasi, karena itu juga nanti akan menentukan ketika kalian masuk ke seleksi tahap 1, yaitu seleksi berkat. Biasanya ada yang nanya, Kak, kalau untuk AFS siswa akselerasi atau homeschooling bisa daftar nggak? Bisa. Nah, tapi kalau untuk YES, kalau nggak salah itu siswa akselerasi nggak bisa, karena itu biasanya berkaitan dengan umur, karena kan kalau akselerasi 2 tahun. Sementara YES program itu mengharuskan ketika kalian udah selesai menjalankan program YES di Amerika Serikat, kalian harus kembali dan melanjutkan sekolah lagi. Jadi, kalau untuk akselerasi belum eligible untuk mendaftar YES, tapi kalau untuk AFS bisa. Nah, sekarang kita move ke part YES. Jadi sebenarnya apa aja sih requirements untuk kalau kalian mau mendaftar YES program? Sama, kelas 10 dan kelas 11 eligible buat mendaftar, tapi untuk tanggal kelahiran ini yang cukup strict. Jadi emang kalau tadi AFS tuh 2 tahun ada range-nya, kalau misalkan YES ini cuman ada sekitar 1 tahunan. Dari 1 Januari 2004 sampai 1 Agustus 2005. Jadi 1 tahunan ya kurang lebih. Itu untuk keberangkatan 2021 sampai 2022. Jadi kalau misalkan kalian menonton video ini untuk keberangkatan selanjutnya, berarti tinggal tambahin aja setahun. Untuk dia sendiri, ini lebih strict daripada AFS. Kalau AFS KKM-nya mungkin di bawah 80, kalau ini harus 80, minimal 80 di semua subjek. No exception. Jadi emang ini programnya merit based, yaitu benar-benar orang-orang yang punya prestasi atau performa akademik yang baik, benar aktif dan mempunyai prestasi. Jadi kalian bisa milih di antara dua ini. Yang pertama, kalian bisa punya prestasi minimal tingkat kabupaten atau kota yang selama 5 tahun terakhir. Nah, itu kalian bisa mendaftar untuk YES. Atau satunya lagi, kalian merupakan pengurus inti dari organisasi di sekolah atau di luar sekolah. Misalkan kalian ketua OSIS atau kalian sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, itu akan lebih dilihat lah oleh para juri untuk kalau kalian misalkan mau daftar YES program. Jadi antara dua itu ya, bukan dua-duanya. Entah itu kalian mau di bidang prestasi, minimal kabupaten, tingkat kabupaten atau kota, dan 5 tahun terakhir, atau kalian memilih untuk aktif di organisasi.
pilih antara dua itu, bukan dua-duanya. Nah, yang lainnya sih sama kurang lebih. Jadi ada agreement juga dan konsen dari orang tua dan pihak sekolah. Pokoknya menyatakan kalau kalian, kalau mereka setuju, kalau kalian akan mengikuti rangkaian seleksi YES program terutama. Dan juga kalau untuk YES program ini mereka lebih strict mengharuskan kalian emang tinggal di Indonesia, sekolah di Indonesia, dan ketika kalian menyelesaikan program ini, kalian harus kembali ke Indonesia dan melanjutkan sekolah kalian. Makanya ini siswa akselerasi nggak bisa daftar untuk YES program. Untuk YES program ini juga kalian nggak boleh memegang paspor Amerika atau orang tua kalian, baik salah satu ataupun dua-duanya merupakan warga negara, pokoknya bukan American citizens, terserah. Tapi kalian harus WNI, orang tua kalian boleh mix, tapi nggak boleh berkewarganegaraan Amerika. Berbicara tentang persyaratan, mungkin banyak yang nanya nih, sebenarnya beasiswa itu include apa aja sih kak? Beasiswa yang di-provide oleh pemerintah Amerika Serikat untuk YES program, yang pasti US visa. Jadi visa kalian selama tinggal di Amerika Serikat tentu akan dibiayai oleh pemerintah Serikat. Tiket pesawat PP dari Jakarta maupun ke Amerika Serikat dan sebaliknya juga akan dibiayain, terutama untuk luggage kalian sebanyak 1 kalau nggak salah. Nah, kalau misal kalian bukan warga Jakarta, jadi kalian tinggal di luar Pulau Jawa, itu domestic travelnya dari tempat kalian tinggal sampai ke Jakarta juga akan dibiayain, jadi jangan khawatir. Jadi aku juga sempat nyebutkan kalau misalkan YES program itu juga akan ada seleksi tambahannya. Jadi di luar seleksi AFS kalian akan dikarantina untuk mengikuti tes lagi di Jakarta. Dari rumah kalian ke Jakarta itu juga akan dibiayain oleh pemerintah Amerika Serikat. Meskipun nanti kalau misalkan kalian belum kena di YES program, kalian tetap akan dibiayain oleh pemerintah Amerika Serikat. Begitu pula apalagi kalau kalian lagi orientasi mau berangkat, atau kalian ada keperluan ke embassy di Jakarta, atau kalian pulang dari Amerika Serikat ke Jakarta, terus dari Jakarta ke tempat tinggal kalian, itu juga akan dibiayain. Begitu sama dengan halnya kalau kalian di Amerika Serikat, itu sama aja. Jadi kalau dari Amerika Serikat itu terus ke negara bagian kalian itu juga akan dibiayain oleh pemerintah Amerika Serikat. Placement dari host family dan juga sekolah itu juga akan dibiayain. Rangkaian acara maupun AFS ataupun YES program, jadi biasanya tuh akan ada orientasi kedatangan, reorientasi, terus ada mid-year stay, ada end of stay, itu kalian semua akan dibiayain mulai dari akomodasi, travel, dan lain sebagainya. Untuk YES ini, medical insurance semuanya tercover, kecuali penyakit bawaan yang kalian bawa dari Indonesia, jadi riwayat penyakit yang emang udah lama dan tidak muncul ketika kalian exchange ya, dan biaya perawatan mata sama gigi itu tidak termasuk. Jadi emang kalau untuk kebijakan medical insurance itu kecuali 3 itu tadi ya, riwayat penyakit, bawaan, mata, dan gigi. Jadi sisanya itu semua tercover oleh scholarship yang dibiayain oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, good thing is untuk YES program kalian akan mendapatkan monthly allowance atau uang saku bulanan. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian misalkan butuh biaya di luar dari makan sehari-hari, terus mungkin sekolah, kalian misalkan butuh untuk beli-beli sesuatu yang menurut kalian penting, bisa menggunakan uang ini. Jadi kalian akan mendapatkan uang saku bulanan dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi apa aja yang nggak termasuk dari beasiswa itu tadi? Paspor secara dasar itu adalah tanggung jawab kalian. Kecuali visa dibiayain, tapi kalau paspor tidak. Medical examinations maksudnya adalah kayak semacam imunisasi, kayak ada TB, ada polio, dan lain sebagainya. Itu nanti akan diminta biasanya oleh pemerintah US. Harus imunisasi segala macam dulu, mungkin tidak menutup kemungkinan ada tes COVID juga, bisa aja nanti. Tadi yang untuk medical insurance berarti riwayat penyakit yang udah bawaan, perawatan mata dan gigi itu berarti kalian cover sendiri juga. Terus koper yang kelebihan beban itu kalian akan tanggung sendiri. Kalau luggage yang udah termasuk tiket pesawat itu ditanggung oleh pemerintah US, tapi kalau ada kelebihan berat dari koper kalian itu kalian sendiri yang menanggung. Itu saja personal expense atau biaya pribadi kalian atau trips yang selama kalian lakukan di program. Misalkan kalian gak dibiayain oleh host family kalian atau kalian gak dibiayain oleh AFS, itu kalian harus mengeluarkan uang sendiri. Ini lebih ke personal expense yang kalian
emang pengen aja sih, misalkan mau jalan-jalan kemana, itu kalian harus pakai uang sendiri. Nah, sekarang kita move ke ASEKAKEHASI Project. Jadi kalau tadi YES itu dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat, kalau ASEKAKEHASI Project dibiayai oleh pemerintah Jepang, dan emang tujuannya hanya Jepang aja. Requirement sama, first and second grade, jadi kelas 10 dan 11 SMA, kalian bisa mendaftar. Nah, untuk tanggal kelahirannya juga berbeda, baik dari AFS ataupun YES. Jadi AFS itu punya rentang 2 tahun, 1 Agustus 2003 sampai 1 Agustus 2005. Kalau YES 1 Januari 2004 sampai 1 Agustus 2005. Kalau ASEKAKEHASI Project lebih strict lagi, 1 April 2004 sampai 1 Agustus 2005. Jadi lebih strict ya, paling strict ini untuk tanggal kelahirannya, untuk keberangkatan 2001-2022 itu seperti itu. Jadi kalau kalian di luar itu, kalian nggak eligible untuk mendaftar. Jadi kalau misalkan kalian lebih tua, berarti kalian masih bisa ikut YES, tapi kalau kalian lebih tua lagi daripada requirement umur yang dibutuhkan untuk YES, berarti kalian cuma bisa eligible untuk ikut AFS. Di YES program itu minimal kakaknya 80 kan untuk setiap subjek. Kalau misalkan ASEKAKEHASI Project itu minimal B. Jadi kalau misalkan skala rapor kalian itu berbeda, minta sama sekolah untuk di-convert, untuk bikin surat keterangan dan hasil convert dari angka biasa ke A, B, C, D skalanya, seperti itu. Jadi memang requirement yang paling penting untuk ASEKAKEHASI Project adalah kalian sedang mempelajari atau sudah mempelajari bahasa Jepang, baik itu sebagai subjek di sekolah atau ekstrakurikuler di sekolah, ataupun kalian kursus di lembaga bahasa. Itu nanti akan diminta kayak sertifikat bukti kalau kalian sedang mempelajari bahasa Jepang atau sudah lulus bahasa Jepang, seperti itu. Itu menjadi requirement dasar untuk ASEKAKEHASI Project. Jadi buat kalian yang belum belajar bahasa Jepang, mungkin kalian bisa consider untuk mulai belajar dari sekarang deh. Sama untuk ASEKAKEHASI Project, kalian juga harus aktif dan berprestasi baik di bidang akademis maupun non-akademis. Sisanya sama, jadi harus ada agreement juga dari orang tua, dari sekolah, terus kalian juga harus merupakan warga negara Indonesia, dibuktikan dengan akta kelahiran, dan juga nanti kalian selama masa mendaftar, kalian harus tinggal di Indonesia, harus bersekolah di Indonesia, dan ketika kembali dari program ASEKAKEHASI Project, kalian harus kembali ke Indonesia dan meneruskan sekolah kalian. Itu tadi persyaratan untuk ASEKAKEHASI Project. Nah, mungkin sekarang kembali lagi ke pertanyaan tadi, scholarship itu mengcover apa aja? Sebenarnya kurang lebih sama kayak YES. Kalau misalkan YES berarti US visa, kalau misalkan ASEKAKEHASI Project berarti Japan visa. Terus international travel pasti tiket PP pesawat dari Jakarta Jepang ke Jakarta itu akan dibiayai oleh pemerintah Jepang, dan juga untuk domestic travel sama, misalkan kalian di luar Jakarta, misalkan kalian di luar Pulau Jawa, tapi kalian dapat ASEKAKEHASI Project, berarti uang transportasi dari tempat kalian tinggal sampai ke Jakarta itu akan dibiayain juga. Sama halnya di Jepang, dari pusat ibu kota sampai kota kalian atau provinsi kalian akan dibiayain juga oleh pemerintah Jepang. Jadi domestic travel, international travel, semua tercover. Assessment host family, sekolah, dan juga dormitory itu juga bakal dibiayain juga. Orientations dan program aktivitas pokoknya dari AFS, mulai dari orientation, reorientasi, terus juga ada end of stay, mid stay, pokoknya acara-acara yang di bawah naungan AFS dan ASEKAKEHASI Project itu akomodasi, transportasi selama baik di Jepang ataupun Indonesia pasti dibiayain juga. Sama seperti YES, medical insurance ini kecuali riwayat penyakit bawaan yang kalian bawa dari Indonesia, terus perawatan mata, perawatan gigi itu di luar tanggung jawab atau di luar scholarship yang kalian dapatkan di ASEKAKEHASI Project. Kalian juga akan mendapatkan monthly allowance atau uang saku bulanan sama seperti YES program. Jadi kurang lebih sama ya untuk kriteria apa aja sih yang di cover oleh pemerintah, baik itu pemerintah US ataupun pemerintah Jepang untuk kedua program ini. Jadi yang nggak tercover adalah paspor, terus medical examinations, imunisasi, macam-macamnya itu semua juga harus kalian bayar sendiri. Kelebihan baggage juga kalian harus bayar sendiri, dan personal expense dan trips selama program kalian di Jepang itu juga akan kalian biayai sendiri. Jadi kalian ya bisa sih maksudnya pakai monthly allowance atau uang saku bulanan kalian, tapi kan kita nggak tahu kan kalian personal expense-nya kira-kira seberapa banyak per bulan ya kan. Pokoknya intinya itu. Jadi kurang lebih itu sih untuk persyaratan dari AFS, YES,
dan Asia Kakehashi Project dan juga scholarship dari Yes dan Kakehashi itu mengcover apa aja dan apa aja yang harus dibiayai sendiri. Next, aku akan ngebahas video tentang rangkaian seleksi IFS program dan sub-sub program di bawahnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian penasaran seleksinya sebenarnya apa, itu aku akan menjelaskan di video selanjutnya. Thank you so much for watching.